Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ulangi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikan salawat salam kepada penghulu Nabi Muhammad, salawat yang mengampuniku wan kuitanku, salawat yang mengasihinya seperti lagi halusku, duduk manis basangga batis, sembah sujud sambil menangis, mun ingat kuitan batangis-tangis, hati nang karas sudah tak kikis, hati nang karas sudah tak kikis. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Aku ingat nasihat guruku, kasih kuitan takkan terbalas, sahibar surah Fatihah amalku, mudahan kasih amal terbalas, mudahan kasih amal terbalas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sbit ala qiraati wa amali minas solihin ila hadratin nabiyil mustafa wa walidayya wa walidayya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa tarhamuhuma kama rabbayani. Ya Allah, tetapkanlah semua bacaan dan amal solehku, Kau hadiahkan pada Nabi Muhammad pilih, wan mama abahku, wan mama abahku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku itanku, kasihanilah seperti lagi halusku,
seperti lagi halusku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiruni biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani saghira. Rabbik firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah ridho. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiruni biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani saghira. Alhamdulillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidayna wa masyaikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba'asyuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Gunyah Wasirul Asrar wa Itihaful Aqabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani insyaallah wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Faqalal musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, faqauluhu azza wa jalla wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Allah berfirman, qala rabbukum, sesungguhnya Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan permintaanmu. Di antara bagian-bagian hidup kita ialah khususnya orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, baik pada tingkatan makom awam sampai kepada makom yang disebut dengan kawasul kawas, makom awam, kawas, dan kawasul kawas. Tidak ada seorang jua pun dari mereka meninggalkan apa yang disebut dengan amaliyah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman lagi, kata Syekh, fa ija parakta fansab wa ila rabbika farghab. Dalam Al-Quran yang dimaksud dengan fa ija parakta fansab, kata beliau, parakta min sholatika fansab li du'a ilahu tabarakallahu wa ta'ala, ialah parakta, engkau selesai min sholatika, daripada sholatmu, fansab li du'ai, maka hendaklah engkau menyelesaikan pula untuk berdoa kepada Allah tabarakallahu wa ta'ala. Nah, begini, ini satu amalan dalam kitab Gunyah, agar bila kalau bisa habis sholat tuh jangan berdiri langsung, tapi berdoa dulu lawan tuh Tuhan. Biasanya kita di masyarakat namanya berwirid. Ada wirid tuh wirid panjang, ada wirid pendek, ya lah. Wirid panjang, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Kalau tidak apa,
duduk aja di masjid gitu, duduk aja bewiritan 4 aja, insya Allah hafal. Nya hafal sorangan tuh. Kita waktu kekanakan itu hafal aja. Nah, apa langsung waktu kekanakan cak asal mendengarkan aja. Nah, karena sudah mulai hafal, baru melihati amalan wirid panjang, wirid pendek itu dalam Ihya Ulumuddin, itu dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali yang mensarikan menurut beliau inilah dalam mazhab Syafi'i daripada Imam Syafi'i. Catatan beliau dari pendapat-pendapat Imam Syafi'i dikumpulkan beliau, ditulis beliau wirid panjang dan wirid pendek lah. Nah, dalam kitab Tanqihul Qaul, waqala Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini beliau adalah murid daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Murid daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Nawawi Al-Bantani ini hidup di Indonesia, kemudian beliau hijrah ke Mekah, lama di sana sampai meninggal beliau. Tapi beliau ada ratusan, mungkin lebih 300 kitab yang dikarang beliau. Salah satu kitab yang dikarang beliau adalah Tanqihul Qaul. Ini merupakan kitab yang dikarang beliau, merupakan syarah daripada Lubabul Hadis lil Imam Suyuti. Nah, di sini isinya beliau mengumpulkan beberapa hadis dengan syarah. Waqala Syekh Nawawi Al-Bantani waqala Said Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, berkata menurut Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa Syekh kita, penghulu kita, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata aja Sidin. Nah, jadi Sidin mengutip juga pendapat Nawawi Al-Bantani, ini mengutip juga pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. La yang bagi jar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lil imam, hendaklah siyogianya, janganlah bagi imam wal makmum, baik imam maupun makmum, ayyakhroja minal masjidi min ghairi du'ai, keluar dari masjid tanpa disertai dengan berdoa. Nah, nyongkawa imam di masjid atau di langgar, baik maupun sendirilah, jangan berdiri dulu sebelum melakukan doa. Wa qala Allah Ta'ala fa ija parakta fansab wa ila rabbika farghab. Karena firman Tuhan itu maksudnya adalah apabila kamu selesai mengerjakan sesuatu yang lain, yaitu mengerjakan sholat, maka setelah itu kerjakan lagi adalah berdoa kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, yaitu kepada Tuhanmu lah kamu berharap kepada Allah. Itu maksudnya. Ai ija parakta minal ibadati pansab bidu'a, bila engkau selesai mengerjakan ibadah seperti sholat, pansab bidu'ai, maka hendaklah engkau melakukan berdoa kepada Allah. Warghaba fiha indallahi wa atlabahu minhu, karena ini sebenarnya dianjurkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas ibnu Malik, daripada Anas ibnu Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ija qomal imam, apabila imam fil mihrabi, berada di mihrabnya berdiri salat, fi mihrabihi watawataratis supupu, kemudian meratakan barisan, meratakan saf, najalatir rahmah, ketika itu Allah menurunkan rahmat. Nah, jadi bila imam itu sudah berdiri, subuhukum rahimakumullah, saat itu turun rahmat kepada imam. Fa awwalu zalika tusibul imam, pertama kali Allah menurunkan rahmat kepada imam itu sendiri. Nah, untuk mana yang jadi imam lah. Sumaman an yaminihi, kemudian rahmat itu diberikan kepada orang yang di sebelah kanan imam. Jadi kalau kita berimaman tuh hendak mengambil fadilat, berdiri di sebelah kanan. Nah, berdiri sebelah kanan itu lebih utama. Kemudian sumaman an yasarihi, kemudian sebelah kiri. Nah, kemudian sebelah kiri. Rahmat. Summa tataparraqu rahmatu alal jamaati, kemudian disebarkan rahmat kepada semua jamaah. Summa yunadi malakun, kemudian
Malaikat pun datang memanggil robiha fulan, beruntunglah fulan, wa qasira fulan, ujar malaikat, itu rugi si fulan, beruntung si fulan. Malaikat menebarkan rahmat dengan doa-doanya. Perrobih mayyarfa'u yadaihi bidu'ai ilallahi ta'ala, yang paling beruntung ialah orang yang mengangkat tangannya biyadaihi, dengan dua tangannya, bidu'ai, dengan berdoa, ilallahi ta'ala, kepada Allah aja wajalla. Ija poroga min salatihil maktubah, yaitu terutama pada salat-salat yang diwajibkan Allah. Wal qasir, jar Nabi, orang yang rugi itu ya allazi kharaja minal masjid bila doa, yang keluar dari masjid tanpa melakukan doa. Fa ija kharaja bila doain, bila keluar dari masjid tanpa doa, qalatil malaikat, malaikat akan berkata, ya fulan istagnaita anillahi ta'ala, hoi fulan, habiskah hajatmu, lepaskah dirimu dari Tuhan sekarang? Malaka indallahi hajat, tidak ada lagi kah hajat kepada Allah Azza wa Jalla, ujar malaikat seolah-olah berkata demikian. Itu tadi tuh kisah betapa agama kita mengajarkan kita untuk berdoa. Cuman bedanya orang awam lawan kawas dan kawasul kawas itu di mana dalam berdoa kayak itulah. Nah, orang awam itu berdoa meminta sambil seolah-olah berdoa itu menuntut. Yalah. Nah, ada nang orang awam tuh sampai kene mohon kada diberikan rezeki jualun ampih aja sembahyang ya Allah. Itu orang awam benar kalau lah. Nah, yalah, model yang kayak menuntut tuh nah harus terkabul. Ya kalau, nah itu orang awam. Ah, kita pang sudah kawas besusup-susup loh Tuhan tuh berdoa. Besusup-susup tuh model apa yalah, kita bahasa Banjar tuh atur-atur gitu, nah perkataan pembicaraan ya lah. Nah makanya biasanya kita mengambil doa-doa dari ulama ya lah. Nah itu doa-doa yang disusun ulama tuh bagus sudah ya lah. Jangan namun bahasa Jawa, bahasa Jawa boleh juga, kenapa apa boleh aja bahasa Jawa, bahasa Banjar, cuma bujur-bujur diumpatin nang pendapat ulama tadi, nang doa-doa atau dalam Al-Quran. Misalnya minta rezeki, doa-doa yang disusun oleh ulama dari hadis Nabi diambil, Allahumma nas'aluka rizqan kasiron, rizqan wasi'an, min kulli jihatin birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa-doa yang sudah disusun dari segi lapas. Mun kawa dihafal-hafal ya sedikit-sedikit barang doa-doa itu dihafalilah. Nah, supaya jangan terkesan tadi mun kayak tulun ampih je sembahyang ya Allah enggak ada dijual rezeki nah. Oh, misalnya ya Allah lah. Nah, orang kawas Pak, ya Pak, orang kawasnya doa itu di hasad hatinya nya kada lagi harus dikabulkan. Orang kawas itunya melihat berdoa itu bagian daripada nampaknya Tuhan memberi kasih sayang kepada dirinya. Nah, beda kalau lah. Kalau orang kawas betutur kata, berdoanya betutur kata. Misalnya Rabbana auji lana an naskura ni'matakal lati an'amta alaina wan walidina wan amalan sholihan. Ya Allah, Rabbana auji lana, ya Allah anugerahi kepada kami an naskura, untuk bisa pandai bersyukur kepadamu, ni'matakal lati an'amta alaina, yaitu nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nah, itunya yang utama. Ya Allah, jadikan hamba orang yang bersabar kepada Engkau ya Allah. Jadikan hamba orang pandai bersyukur kepada Engkau ya Allah. Mun kita ya Allah beri pesawat pang hamba ya Allah. Nah, apalagi ya? Nah, ya Allah lah. Nah, jadi itu metode-metodenya. Kalau minta jodoh bang, ya pak minta jodoh. Lu nih guru belum kawin lagi nah, binian lakian kah? Ya lah. Utamakan anu dulu, baca Yasin kah? Yasin dulu bacalah bu, nang binian lah ibu-ibu nang masih belum kawin. Nah, nang janda ya juga. Atau nang lakian lah baca Yasin dulu, Yasin. Mbak sudah membaca Yasin, waktu membaca Yasin itu ya Allah mudahan kabul hajat hamba dengan membaca Yasin. Ini sudah baca Yasin, Mbak itu hanya ya Allah mudahan dengan membaca Yasin ini ya Allah. Nah, panak pian.
hendak minta rezeki bisa, hendak jodoh bisa, ya lah. Nah, mau hendak berbini dua kok bisa kan baca Yasin. Bilang apa nih jar bini binabi ayas, wah ini abahnya nih baca Yasin terus ya setiap malam jar, tiap malam kalian hendak berbini dua kacauan nih abahnya nih lah. Nah, tapi Tuhan paham aja lah. Pian sebenarnya berdoa tuh belum pian ucapakan gitu, Tuhan tuh tahu sudah. Tapi Tuhan tuh suka mendengar ocehan pian, ucapan pian tuh suka Tuhan. Nah itu masalahnya pulang. Nah, wa ijasalaka ibadi, karena itu Allah berfirman, apabila hambaku bertanya kepadaku, ini pak ini qarib, aku sangat dekat kepada hambaku. Ujibu da'watu da'i ijadani, aku akan kabulkan apabila dia berdoa meminta kepadaku. Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Nah, jadi Tuhan tuh sangat dekat kepada kita. Orang khawasul khawas tahu ketika dia berdoa itu disadarinya seolah-olah Allah berfirman kepada dirinya bahwa kamu akan diberikan apa yang kamu minta itu, seolah-olah seperti misalnya kau berdoa tadi doa Nabi Sulaiman, Rabbi aujini an askurani, kawa diamalakannya, kawa diwiritakannya habis sembahyang. Orang khawasul khawas yang sangat dekat kepada Allah itu menyadari itu yang akan diberikan Allah kepada dirinya di akhirat kelak. Karena di situ kan ada doa-doanya. Misalnya di dalam kalimat itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yaudus salam. Ya kelak, ya Allah engkaulah maha pemberi keselamatan, daripadamulah keselamatan. Berarti kalau kau mengucap itu berulang-ulang, berarti Allah memastikan kepada dirinya ucapan yang diamalkan itu adalah gambaran Allah memastikan keselamatan pada dirinya. Ini rahasia doa. Jadi jangan malu berdoa, karena hakikatnya bagi orang-orang kawas doa itu gambaran Allah mengabulkan hajat-hajatnya. Misal pian berpenyakit, berdoa diulang-ulang karena mau jawab penyakitnya ampih. Ya Allah sembuhkan hambamu ini nang asam urat nih kena. Karena mau ampih. Tuhuk dah berdoa masih aja. Terus akan aja. Berarti Allah suka mendengarkan doa kita ya. 1, 2, berarti Allah mengingatkan kepada kita bahwa doa itu dikabulkan Allah. Doa itu dikabulkan Allah. Itulah kehendak Allah pada dirimu. Penyakit itu gampang. Allah ingin dekat kepada dirimu sedekat-dekatnya. Nah inilah. Nah, kita ini terbalik. Doa guru tuh jajarnya tetap kabul jar. Nah, ya kalau awal melelek, awal guru terus yang berdoa, kitanya mah kada berdoa. Lah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya muslimin dan muslimat, perbanyaklah zikir dan salawat agar hidupmu tak melarat, jatuh miskin dan tersesat, jatuh miskin dan tersesat. Wahai anak-anakku tersayang, janganlah hidup ini hanya untuk kenyang. Baktikan dirimu pada abah mama tersayang. Jangan lupa Allah dan Rasulnya untuk diganang. Jangan lupa Allah dan Rasulnya untuk diganang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil ummati sholatan tajma'una biha wal muslimin wa ala alihi wa sahbihi wa barik
biadadi kalimatillah. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam serta keberkahan kepada penghulu Nabi Muhammad, pemilik umat. Suatu salawat yang mengumpulkan kami dengannya dan semua muslimin, dan salawat salam kepada keluarga dan sahabatnya serta berkah